Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Belum lama UFC ribut dengan Jon Jones masalah bayaran di UFC. Kemarin Paulo Costa juga ngeluh dengan bayaran yang ditawarkan UFC. Ditambah lagi Logan Paul dan Jake Paul yang baru terjun di dunia pertarungan, tahu-tahu dapat bayaran yang jauh lebih gede dari hampir semua fighter UFC. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa bayaran fighter UFC kalah jauh daripada fighter tinju? Sebagai contoh, bayaran paling besar di UFC masih dipegang oleh Khabib Nurmagomedov, yaitu sekitar 85 miliar rupiah. Sedangkan waktu Canelo menang dari Callum Smith, Canelo mendapat bayaran 284 miliar rupiah. Lalu apa penyebabnya gaji fighter MMA kalah jauh dengan fighter tinju? Ada 3 faktor. Yang pertama, tinju lebih dulu ada. Tinju udah populer sejak era Muhammad Ali, yaitu sejak tahun 70-an. Di mana pertarungan terbesarnya dengan Joe Frazier ditonton oleh 300 juta pemirsa di seluruh dunia. Bahkan di TV, untuk satu Muhammad Ali saja, penontonnya bisa mencapai hampir 4,7 miliar pemirsa. Itu tahun 70-an loh. Belum lagi era 80-an, makin populer di tangan Marvin Hagler, Sugar Ray dan Mike Tyson. Dan puncaknya di tahun 90-an, di mana banyak fighter yang tidak asing di telinga kita, seperti Roy Jones Jr., Bernard Hopkins, Oscar De La Hoya, Lennox Lewis, Evander Holyfield, dan yang paling populer, yang gue yakin kalau emak-emak ditanya siapa petinju yang emak kenal, pasti jawabannya Mike Tyson. Lalu kepopuleran tinju diteruskan oleh Pac-Man, Floyd Mayweather, Ryan Garcia, Canelo, Anthony Joshua, Tyson Fury, dan masih banyak lagi. Sedangkan MMA baru mulai dipopulerkan tahun 93, yaitu di UFC 1, dan baru benar-benar populer sekitar tahun 2015-an, di mana Conor McGregor mengalahkan Jose Aldo dengan sangat spektakuler, dan makin populer saat Conor double champ, dan mulai terkenal di Indonesia semenjak Khabib menang dari Conor McGregor. Artinya, tinju populer karena sudah lebih dulu populer 30 tahun sebelum UFC itu ada. Sedangkan UFC baru populer sekitar 6 tahun yang lalu. Bahkan kalau ngomongin masalah populer, temen gue yang awam aja nggak tahu kalau UFC itu beda dengan MMA. Padahal MMA itu cabang olahraganya, sedangkan UFC itu adalah promotornya. Malah orang awam masih nggak tahu apa itu MMA. Pokoknya kalau kata mama itu mah tinju, saking lebih dulu populernya tinju. Faktor kedua yaitu hak siar. Karena jelas-jelas MMA jauh lebih ekstrim daripada tinju, jadi tentu televisi lebih memilih menayangkan tinju. Ya makin ekstrim, TV makin takut menayangkannya, karena banyak batasannya. Sedangkan tinju, pagi-pagi juga kita bisa nonton di TV. Bahkan pagi ini, kita bisa nonton tinju antara Floyd Mayweather versus Logan Paul di TV One. Sedangkan di MMA, seperti halnya UFC dan One Pride, TV One cuma berani nayangin hanya di jam larut. Itu pun masih disensor. Kalau ada darah yang keluar, layar TV langsung diubah menjadi hitam putih. Jadi secara siaran, mungkin hanya ESPN, ABC, dan Fox Sports yang menayangkan UFC. Sedangkan tinju bisa disaksikan di ESPN, Fox Sports, BT Sport, DAZN, dan masih banyak lagi. Faktor ketiga, yaitu kebijakan UFC. Nah, ini faktor yang paling krusial. Karena kalau dari dua faktor tadi, sebenarnya bisa aja disusul oleh MMA. Misalnya masalah tinju yang lebih dulu populer. Seorang legenda tinju saja, yaitu Mike Tyson, mengatakan bahwa saat ini MMA jauh lebih populer daripada tinju, di mana MMA makin populer dan tinju makin kurang diminati. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi tinju sudah dianggap olahraga lama, dan orang-orang mulai sadar bahwa MMA adalah olahraga tempur yang paling efektif. Sehingga dengan menonton UFC, orang-orang bisa mendapatkan ilmu dan hiburan. Karena bisa jadi, sekarang orang yang nonton tinju itu hanya petinju dan fans lama. Maksud gue, di dunia ini sangat banyak pecinta olahraga tempur. Jadi nggak terlalu besar kemungkinan pencinta gulat nonton tinju, atau pecinta Brazilian Jiu-Jitsu nonton tinju. Sedangkan di zaman sekarang, orang yang menonton MMA bisa dari semua cabang olahraga tempur. Entah itu pecinta tinju, karate, taekwondo, gulat, sambo, BJJ, kungfu, sanda, kickboxing,
Muay Thai, pencak silat, Krav Maga, Sumo, Valetudo, Wing Chun, Judo, Aikido, Jujutsu, Jeet Kune Do, Hapkido, Wushu, Sistema, dan pecinta bela diri lainnya kemungkinan besar lebih memilih nonton MMA daripada nonton tinju. Itulah salah satu sebabnya penonton tinju menurun dan penonton MMA meningkat. Bahkan kalau kita melihat daftar ini, daftar pay-per-view tertinggi sepanjang masa, bahwa daftar ini didominasi oleh pertarungan di UFC. Dari 100 daftar pay-per-view tertinggi sepanjang masa, hanya ada 5 pertarungan tinju di daftar ini. Selebihnya adalah 95 event dari UFC. Itu adalah bukti bahwa penonton UFC lebih banyak dari penonton tinju. Bahkan kalau dari segi kepopuleran fighternya, fighter UFC tidak kalah populernya dengan fighter tinju. Misalnya dilihat dari segi follower Instagram. Conor McGregor bahkan jauh lebih populer daripada Floyd Mayweather. Follower Conor mencapai 40 juta, sedangkan Floyd Mayweather hanya 26 juta. Tapi nggak adil juga sih kalau cuma bahas mereka berdua, karena mereka jauh meninggalkan fighter manapun dari segi popularitas. Sedangkan fighter lain seperti Anthony Joshua dengan 12,3 juta followers, Canelo Alvarez 9,7 juta followers, Ryan Garcia 8,7 juta, dan Tyson Fury hanya 4,3 juta followers. Sedangkan fighter UFC seperti Khabib, followersnya lebih banyak dari Floyd Mayweather, yaitu dengan 28,7 juta. Lalu Jon Jones dengan 5,8 juta followers, Nate Diaz dengan 4,8 juta followers. Sedangkan Anderson Silva, George St. Pierre, Zubair Tukhugov, dan Khamzat Chimaev masing-masing di atas 3 juta followers. Dan masih banyak lagi fighter UFC yang followersnya di atas 1 juta. Tapi kenapa bayaran Conor McGregor dan Khabib lebih kecil dari Floyd Mayweather? Padahal Conor McGregor dan Khabib lebih populer. Kenapa bayaran Jon Jones, apalagi Nate Diaz, kalah amat jauh dari petinju lainnya? Bahkan kalau dari segi pay-per-view, Deontay Wilder versus Tyson Fury yang kedua, penjualan pay-per-view mereka sekitar 1,2 juta. Dan keuntungannya dalam pertarungan mereka mencapai 112,9 juta dolar Amerika. Di mana menurut berita yang beredar, bahwa Wilder pulang membawa 30 juta dolar Amerika atau sekitar 427 miliar. Sedangkan Tyson Fury pulang membawa 40 juta dolar Amerika atau sekitar 569 miliar rupiah. Sedangkan pertarungan Jorge Masvidal melawan Kamaru Usman di UFC 251, penjualan pay-per-view-nya mencapai 1,3 juta. Tapi Kamaru Usman pulang hanya dengan 630 ribu dolar Amerika. Apalagi Masvidal pulang hanya dengan bayaran 530 ribu dolar Amerika. Angka yang sangat tidak adil, mengingat fighter MMA jauh lebih berbahaya daripada fighter tinju. Karena di dalam MMA ada head kick, spinning back kick, elbow, knee, armbar, kimura, dan teknik berbahaya lainnya. Dan ternyata yang membuat bayaran fighter UFC jauh lebih kecil daripada bayaran petinju lainnya adalah karena betapa pelitnya UFC. Bayangin aja, fighter hanya kebagian sekitar 10% sampai 16% keuntungan perusahaan, sedangkan petinju kebagian 40% hingga 50% dari pertarungan mereka. Itulah mengapa Jon Jones dan Paulo Costa terus-terusan meminta bayaran yang tinggi. Belum lagi ada pertanyaan, siapa yang nanggung biaya hidup dan latihan para fighter UFC? Jawabannya adalah, ya pakai uang sendiri. Datang ke gym terkenal pakai uang sendiri. Cari pelatih pakai uang sendiri. Punya cornerman bayar sendiri. Jadi walaupun Khabib sekali bertarung dalam setahun dapat 6 juta dolar, tapi kita nggak tahu berapa kali Khabib datang ke gym dalam setahun. Berapa dolar yang Khabib habiskan untuk latihan. Itu Khabib loh. Belum lagi fighter di promotor lainnya, misalnya One Championship, Bellator, Rizin, Cage Warrior, atau bahkan One Pride Indonesia. Itulah mengapa jangan banding-bandingkan gaji pemain bola dengan fighter UFC, di mana manajer dan semua fasilitas lainnya ditanggung oleh klub. Oke, segitu aja dulu pembahasan kenapa gaji fighter UFC kalah jauh dengan fighter tinju. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau bantahan, ayo kita diskusi dengan sehat di kolom komentar. Ya, namanya juga obrolan fighter, kita ngobrol baik-baiklah di kolom komentar. Terima kasih.